Eksperimen? Linley langsung teringat bagaimana penguasa kehancuran mendapatkan lebih dari separuh esensi darah 4 binatang ilahi dari Beirut. Sumber kekuatan binatang ilahi berasal dari esensi darahnya, ucap Beirut. Ia menggelengkan kepala sebelum melanjutkan. Namun, untuk mengeksekusi sebuah kemampuan ilahi bawaan, tidak hanya membutuhkan garis keturunan, tapi juga jiwa. Keunikan jiwa juga bersumber dari garis keturunan, kan? Sahut Linley sambil mengerutkan kening. Justru karena anggota klanku memiliki garis keturunan binatang ilahi, jiwa kami juga unik. Terlebih lagi, aku sudah menyerap setetes esensi darah. Hal ini membuat kekuatan kemampuan ilahi bawaanku meningkat secara drastis. Itu karena kau adalah keturunan dari klan 4 binatang ilahi. Jika bukan, esensi darah itu tidak akan memberikan efek yang begitu besar, baik pada tubuh maupun kekuatanmu. Beirut tertawa santai. Baiklah, cukup pembahasan soal penguasa kehancuran, dan apakah dia sudah selesai meneliti teknik pamungkas dari 4 binatang ilahi atau belum? Itu tidak terlalu ada kaitannya dengan kita. Target utama kita adalah penguasa cahaya, Augusta. Musuh kita bukanlah penguasa kehancuran. Bluefire ikut tertawa. Kekuatan dari keempat penguasa ketentuan itu tak dapat diukur. Beirut menghela napas. Kakek Beirut, menurutmu siapa yang paling kuat di antara mereka? Tanya Linley. Ia juga sangat penasaran tentang 4 penguasa ketentuan tersebut. Itu cukup sulit dipastikan. Dari segi kehendak, yang terkuat seharusnya penguasa takdir, jawab Beirut dengan dahi berkerut. Hanya saja, artefak dewa tertinggi yang dipegang oleh penguasa takdir adalah artefak dewa tertinggi pelindung jiwa. Itu bukan senjata, jadi dari aspek serangan, dia mungkin sedikit lebih lemah dibanding 3 penguasa ketentuan lainnya. Linley merasa terkejut. Penguasa takdir tidak memilih artefak dewa tertinggi tipe senjata? Ia benar-benar sosok yang cukup unik. Penguasa takdir tidak pernah mencampuri urusan duniawi dan selalu fokus mengembangkan berbagai macam teknik pamungkas. Kemungkinan besar dia merasa tidak membutuhkan senjata dewa tertinggi apapun karena dia sudah cukup kuat. Sekarang, penguasa kehancuran sedang mengembangkan sebuah teknik pamungkas yang berakar dari esensi darah 4 binatang ilahi. Oh iya, Linley, kau juga keturunan naga biru. Mungkin kau bisa menciptakan sesuatu dari esensi darah 4 binatang ilahi. Sembari berbicara, Beirut mengibaskan tangannya dan memunculkan 4 botol kecil berwarna biru. Masing-masing dari 4 botol ini berisi 81 tetes esensi darah 4 binatang ilahi. Ini kira-kira seperempat dari total esensi darah yang dimiliki 4 binatang ilahi, ucap Beirut. Esensi darah adalah inti darah yang dimurnikan. Bahkan makhluk raksasa sekelas binatang ilahi pun paling banyak hanya akan memiliki sekitar 300-an tetes, sebuah jumlah yang sudah sangat mencengangkan. Tiap tetesnya mengandung jumlah energi yang mengerikan. Jika tidak, Linley tak akan mungkin mampu memperkuat fisiknya sedemikian rupa hanya dengan menggunakan 1 tetes, hingga bisa menahan serangan iblis bintang 7 biasa. Linley merasa agak terkejut. Dulu aku memberi separuhnya kepada penguasa kehancuran, dan aku memakai beberapa di eksperimenku sendiri. Hanya tersisa sekitar 100-an tetes saja. Kau boleh ambil 4 botol berisi masing-masing 81 tetes ini. Aku harap kau juga bisa mengembangkan teknik pamungkas dari 4 binatang ilahi. Menilik energi spiritualmu, jika kau bisa mengembangkannya, kau akan punya peluang untuk menantang bahkan penguasa keempat ketentuan sekalipun. Beirut tertawa. 4 binatang ilahi, meski hanya dewa utama tingkat rendah, mampu memadukan kemampuan ilahi bawaan mereka, yang bahkan bisa mengancam dewa utama tingkat tinggi sekalipun. Dasar kekuatan Linley jauh lebih superior jika dibandingkan dengan 4 binatang ilahi. Baiklah, aku akan menerimanya, tapi aku tidak yakin bisa mengembangkan sebuah teknik pamungkas, ucap Linley. Namun di dalam hatinya, ia tetap merasa sedikit antusias. Mungkin saja ia bisa menciptakan 1 teknik. Linley, bagaimana perkembangan latihanmu? Tanya Beirut. Dalam hal memadukan 3 jenis misteri mendalam dari hukum yang berbeda, aku hanya tinggal selangkah lagi. Tapi langkah terakhir ini benar-benar sulit. Linley menggeleng dan tertawa pasrah. Begini saja. Beirut tertawa, lalu memberikan dorongan semangat. Menurutku, sebaiknya kau segera menciptakan alam ilahimu sendiri. Proses penciptaan sebuah alam ilahi akan membantumu mendapatkan pemahaman tentang banyak hal. Menciptakan alam ilahi butuh waktu yang sangat lama. Kau mungkin akan mendapatkan beberapa pencerahan besar. Bluefire ikut tertawa. Bagaimanapun juga, Linley baru berlatih selama 3 abad semenjak naik tingkat menjadi dewa utama.
Menciptakan sebuah alam ilahi jelas akan memakan waktu yang sangat lama. Itu pasti akan butuh waktu yang sangat lama, karena aku ingin mendirikan dua alam ilahi secara bersamaan, ucap Linley sambil tersenyum. Beirut dan Bluefire sontak terkejut. Keempat pemimpin klan empat binatang ilahi menetap di Kastil Dragonblood selama beberapa bulan. Setelah itu, usai kembali memohon pada Linley untuk menuntut balas dendam jika ia bisa, mereka meninggalkan alam Yulan dan pulang ke alam Infernal. Sedangkan Linley sendiri, ia menitipkan beberapa pesan pada Delia dan Bebe sebelum pergi untuk menciptakan alam ilahi. Ia meninggalkan tubuh aslinya yang berfokus meneliti esensi darah empat binatang ilahi. Tubuh asli Linley memiliki fisik terkuat dan juga menyimpan garis keturunan naga biru. Karena itu, sangat tepat untuk mengandalkan tubuh aslinya dalam melakukan penelitian ini. Adapun keempat klon ilahinya, mereka meninggalkan alam Yulan menuju ruang kacau. Di dalam kehampaan ruang kacau yang maha luas dan tak bertepi, aliran energi kacau berpusar dan meledak sama indahnya dengan kembang api. Linley sendiri berdiri diam di tengah-tengah aliran ruang kacau itu. Terpaut beberapa ribu kilometer dari alam Yulan, Linley menciptakan dua alam ilahi yang berbeda secara bersamaan adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kita jelas harus menonton dan belajar, ucap Beirut sambil tertawa. Aku bahkan belum pernah menciptakan sebuah alam ilahi. Bluefire ikut tertawa. Walaupun ketiganya terlihat cukup santai, Beirut dan Bluefire sama-sama menyebarkan indera ilahi mereka, sehingga jika ada musuh yang mendekat, mereka akan langsung tahu dan bisa segera kembali ke alam Yulan. Baiklah, aku mulai. Tubuh Linley tiba-tiba terbelah menjadi dua. Sosok Linley berjubah kuning dan Linley berjubah biru kini berdiri berdampingan. Itu adalah klon ilahi bumi dan klon ilahi airnya. Melihat adegan ini, baik Beirut maupun Bluefire kompak terdiam selagi menyaksikan semuanya dengan tenang. Diiringi suara gemuruh, aliran cairan kuning mulai berputar mengelilingi klon ilahi bumi, Linley. Pada saat yang sama, sebuah aliran cairan biru mulai berputar mengelilingi klon ilahi airnya. Seiring berjalannya waktu, kedua aliran cairan itu bertambah semakin pekat seiring dengan jumlah kekuatan dewa utama yang terkumpul menjadi semakin besar. Kekuasaan untuk menciptakan alam ilahi adalah karunia yang dianugerahkan alam semesta kepada para dewa utama. Setiap sosok yang telah memadukan diri dengan percikan dewa utama dan naik tingkat menjadi dewa utama, tahu bahwa asalkan mereka mengaktifkan sedikit saja hukum yang terpendam di dalam percikan dewa utama mereka, mereka akan bisa menciptakan sebuah alam ilahi. Kemampuan ilahi semacam ini bukanlah hal yang bisa diraih dengan latihan. Ini adalah sifat bawaan dari percikan dewa utama. Proses pembentukan tidak menuntut dewa utama untuk memeras otak dengan susah payah dan melelahkan. Sang dewa utama hanya dituntut agar memusatkan seluruh konsentrasi jiwanya untuk merenungkan proses penciptaan. Proses penciptaan sebuah alam ilahi sama halnya dengan sesi meditasi. Hal ini akan berujung pada diraihnya pemahaman. Percikan dewa utama dengan elemen yang berbeda tentunya akan membuahkan hasil berbeda. Linley menguasai dua percikan dewa utama. Oleh karena itu, ia mengambil keputusan untuk menciptakan dua alam ilahi secara berbarengan. Saat ini, dua wujud dewa utama Linley berdiri terpisah dengan rentang jarak lebih dari 1000 kilometer. Proses menciptakan alam ilahi benar-benar menguras tenaga. Fase menimbun kekuatan dewa utamanya saja bakal memakan waktu ratusan tahun. Linley membatin. Saat ini, aliran pusaran energi yang meliuk-liuk mengepung klon ilahinya telah menjelma seakan dua bendungan sungai berukuran masif dan padat. Tampilannya mirip sepasang ular sanca raksasa sepanjang 10.000 meter yang sedang membelit mereka. Pada akhirnya, Linley bergerak juga. Setelah berabad-abad lamanya, ia barulah sukses menimbun kekuatan dewa utama dalam jumlah memadai dari lautan elemen. Suara gemuruh terdengar. Secara mendadak dan serentak, kedua ular sanca raksasa berupa cairan kuning dan biru tersebut menyusut, dan detik itu juga bertransformasi menjadi sepasang bola raksasa berisi cairan yang membungkus dua klon ilahi Linley. Kedua bola air raksasa itu bergetar kencang. Pancaran energi dahsyat yang tersimpan di dalam bola tersebut merobek dan menghancurkan ruang-ruang yang mengepungnya secara beruntun. Untung saja mereka berada di ruang kacau. Alhasil, imbas kerusakan yang ditimbulkan tak akan fatal. Boom! Selepas dipampatkan hingga ke batasan maksimal, kedua bola air itu meledak seketika. Dalam tempo sedetik, robekan ruang khusus yang panjangnya mencapai 1.000.000 kilometer terbentuk.
Daya ledak ini sungguh tak main-main. Benar-benar menggetarkan nalar. Namun, itu wajar saja mengingat jumlah kekuatan dewa utama yang ditimbun sebelumnya terlalu banyak. Jika digunakan untuk menyerang seorang dewa utama tingkat rendah, paling parah hanya akan membuat mereka terluka. Rentetan ledakan menggema bersahut-sahutan di ruang kacau, sementara jejak robekan ruang menjalar tak karuan ke segala arah, seolah tiada putusnya. Bola kuning mengarahkan ledakannya ke sisi kanan, memuntahkan semua isinya. Sedangkan bola biru mengarahkan ledakannya ke sisi kiri dan turut serta memuntahkan isinya. Kumpulan esensi elemen bumi dan air seketika mulai melebur, menggumpal menjadi satu. Gelombang kekuatan dewa utama yang meledak menyebar bagaikan pasukan terdepan. Setiap serpihan kekuatan dewa utama memiliki kekuatan untuk mengendalikan triliunan partikel esensi elemen. Dalam sekejap, gelombang tersebut menyapu seluruh area dalam radius lebih dari 100 juta kilometer dari pusat ledakan. Di bawah kendali kekuatan dewa utama, seluruh esensi elemen di dalam area tersebut mulai bergerak mengikuti ritme yang aneh dan misterius. Kekuatan dewa utama terus meluas hingga mencapai jarak 100 juta kilometer, sementara esensi elemen menyebar semakin jauh hingga mencapai miliaran kilometer. Apakah ini misteri mendalam vitalitas? Dan bahkan misteri mendalam ruang gravitasi ternyata juga digabungkan di dalamnya? Tak kusangka, ternyata vitalitas dan ruang gravitasi bisa dipadukan sesempurna ini. Saat proses pembentukan dua alam ilahi ini berlangsung, setiap tahapannya menyentuh berbagai misteri mendalam dari hukum bumi dan hukum air, sekaligus pola-pola ajaib yang terkandung di dalamnya. Linley menatap dengan mata terbelalak, seolah tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Jiwa dan raganya sepenuhnya menyatu dengan proses pembentukan alam ilahi yang ia ciptakan, seolah-olah seluruh proses itu meninggalkan jejak jiwanya. Secara alami, ia mampu merasakan dengan jelas setiap perubahan yang terjadi. Tak ada satupun yang luput dari pengamatannya. Gelombang demi gelombang pencerahan membanjiri pikirannya, datang bagaikan arus deras yang tak terbendung. Linley terguncang hebat oleh semua yang ia saksikan. Pikirannya sepenuhnya tenggelam dalam misteri-misteri yang terus terungkap di hadapannya. Sret! Sebuah celah ruang terkoyak di jalur menuju alam Yulan. Lalu dua sosok menerobos keluar. Mereka adalah Beirut dan Blue Fire. Linley sudah menghabiskan waktu 1300 tahun untuk membentuk dua alam ilahinya. Mengapa sampai sekarang masih belum selesai? Beirut mengerutkan kening. Dia membentuk keduanya secara bersamaan. Seharusnya kedua alam ilahi itu juga selesai pada waktu yang hampir bersamaan. Blue Fire mengangguk. Mungkin ada sesuatu yang istimewa dalam proses pembentukan alam ilahinya. Mereka menatap dua alam ilahi yang membentang di hadapan mereka. Kedua alam ilahi itu mulai menunjukkan bentuk dasarnya. Hah? Beirut tiba-tiba terkejut. Linley benar-benar. Blue Fire juga ternganga. Tatapan mereka terpaku pada kedua alam ilahi tersebut. Segera, mereka menyadari sesuatu yang luar biasa. Kedua alam ilahi itu ternyata saling tumpang tindih. Apa Linley sudah gila? Beirut berseru panik. Di ruang selebar 10.000 kilometer yang menjadi titik perpotongan kedua alam ilahi tersebut, dia justru mencoba memadukan dua jenis kekuatan dewa utama sekaligus dengan dua jenis esensi elemen yang berbeda. Setelah menghabiskan waktu hampir 1000 tahun, Linley sebenarnya sudah berhasil membentuk kedua alam ilahinya. Yang tersisa hanyalah tahap penyelesaian akhir. Namun pada saat inilah, sebuah dorongan dari dalam jiwanya tiba-tiba muncul. Linley memutuskan untuk menggunakan perpaduan kekuatan dewa utama guna menciptakan sebuah alam kecil dengan diameter 10.000 km yang akan berada tepat di celah antara kedua alam ilahinya. Alam kecil ini kelak akan menjadi alam yang terbentuk dari perpaduan kekuatan dewa utama. Setelah memahami dengan seksama proses pembentukan kedua alam ilahi sebelumnya, Linley kali ini memutuskan untuk mengandalkan kekuatannya sendiri dan mencoba membangun alam ilahi baru dari awal. Tak seorang pun menyangka betapa sulitnya proses tersebut. Sebelumnya, Linley hanya perlu mengikuti metode yang tercatat di dalam percikan dewa utama. Selama ia mengikuti metode tersebut, pembentukan alam ilahi bumi dan alam ilahi air menjadi jauh lebih mudah. Namun kali ini berbeda. Kedua percikan dewa utama hanya berisi metode pembentukan alam ilahi bumi dan alam ilahi air. Tak ada satupun petunjuk mengenai cara menciptakan alam ilahi yang merupakan perpaduan keduanya. Linley tak punya pilihan selain terus mencoba berbagai metode, mengandalkan pemahaman dan pencerahan yang ia peroleh untuk menyusun metode penciptaan yang sepenuhnya baru.
Proses itu membuatnya berkali-kali menemui jalan buntu. Setiap kali melakukan kesalahan, ia harus mengulang dan memperbaiki prosesnya. Namun justru dalam proses itulah, gelombang demi gelombang pencerahan terus mengalir ke dalam pikirannya. Meskipun dari luar, Linley tampak sedang membentuk sebuah alam ilahi terpadu, pada kenyataannya ia sedang menjalani proses kultivasi yang sangat intens. Selama 300 tahun terakhir, Linley telah menyelesaikan berbagai masalah satu demi satu. Ia terus menyempurnakan cara memadukan dua jenis kekuatan dewa utama untuk mengendalikan dua jenis esensi elemen yang berbeda. Mengikuti petunjuk yang sudah tersedia tentu jauh lebih mudah. Tetapi menciptakan metode baru dari titik nol adalah perkara yang sama sekali berbeda. Dan justru karena itulah, proses pembentukan alam ilahi terpadu ini menjadi kesempatan kultivasi yang sangat berharga bagi Linley. Sudah 3.000 tahun. Bayangkan saja, Linley masih belum menyelesaikan alam ilahi terpadunya. Beirut dan Blue Fire saling pandang. Mereka bahkan tidak tahu harus tertawa atau menangis melihat keadaan ini. Saat ini, Linley benar-benar tenggelam dalam pekerjaannya. Ia sudah tidak lagi memperhatikan berlalunya waktu. Satu-satunya pikirannya adalah menemukan metode terbaik untuk menyelesaikan dan menyempurnakan alam ilahi terpadu yang berukuran sekitar 10.000 km itu. Di pusat alam ilahi terpadu, di satu sisi gelombang air yang bergulung-gulung menjulang hingga ke langit. Di sisi lainnya, barisan pegunungan yang tinggi berdiri kokoh. Linley melayang di udara. Linley tertawa terbahak-bahak. Matanya berbinar dan akhirnya ia menghela napas lega. Aku berhasil! Linley segera memperluas persepsinya dan memeriksa berapa banyak waktu yang telah berlalu. Siapa sangka, aku hanya membutuhkan sekitar 1.000 tahun untuk membentuk kedua alam ilahi itu, tapi menghabiskan 4.000 tahun untuk menyempurnakan alam ilahi terpadu ini. Hati Linley dipenuhi berbagai emosi. Kali ini, ia telah menghabiskan waktu 5.000 tahun. Bagi seorang dewa utama, 5.000 tahun merupakan waktu yang sangat panjang. Jika digunakan untuk berkultivasi, jumlah pencerahan yang bisa diperoleh tentu akan sangat besar. Namun Linley justru menghabiskan seluruh waktu itu untuk menyempurnakan alam ilahi terpadu. Tanpa disadarinya, proses tersebut telah memberinya sejumlah besar pencerahan. Tak kusangka, proses menyempurnakan alam ilahi ini justru membantuku menyelesaikan perpaduan tahap kelima, misteri mendalam dari hukum bumi. Aku bahkan telah menyelesaikan perpaduan 4 misteri mendalam dari hukum air. Linley menggelengkan kepalanya, merasa antara ingin tertawa atau menangis. Semua pencerahan yang diperolehnya berasal dari upayanya menciptakan alam ilahi terpadu secara mandiri. Karena itu, pemahamannya terhadap hukum bumi dan hukum air berkembang secara bersamaan. Namun tentu saja, jika melihat kembali 5.000 tahun terakhir, pencapaian terbesar Linley bukanlah sekedar pendalaman hukum bumi atau hukum air. Yang paling berharga adalah pemahamannya mengenai bagaimana memadukan misteri mendalam dari dua hukum yang saling bertentangan. Bumi, api, air, angin. 4 hukum. 4 misteri mendalam yang telah Linley pilih dari keempat hukum tersebut secara berurutan adalah denyut nadi dunia, ledakan, kelembutan melingkar, dan serangan dimensi. Dari keempatnya, yang paling sulit dipadukan adalah misteri mendalam ledakan. Selama 5.000 tahun terakhir, Linley telah mendapatkan pemahaman yang semakin mendalam tentang hukum bumi dan hukum air. Hal ini membuat Linley sejak lama telah berhasil memadukan denyut nadi dunia, serangan dimensi, dan kelembutan melingkar menjadi satu kesatuan secara menyeluruh. Sedangkan untuk ledakan, proses perpaduannya dengan serangan dimensi telah mencapai dinding penghalang. Begitu perpaduan tersebut selesai, maka ia hanya tinggal menyelesaikan langkah terakhir, yaitu memadukan keempat misteri mendalam tersebut menjadi satu. Gelombang ombak menghantam lereng pegunungan. Linley melayang di udara. Sekarang, hanya tinggal 2 langkah tersisa. Langkah pertama adalah memadukan ledakan dengan serangan dimensi secara utuh. Setelah itu, aku harus memadukan keempatnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Pada saat itu, dengan keempat misteri mendalam yang sepenuhnya berpadu, daya serangannya akan menjadi sangat luar biasa, sehingga mengalahkan Augusta akan menjadi hal yang mudah. Linley menarik napas untuk menenangkan diri sambil menatap sekeliling. Namun, tak ada matahari di alam seluas 10.000 km ini. Linley mendongak, lalu mengucapkan satu kata, cahaya. Seketika itu juga, dengan menjadikan kekuatan dewa utama sebagai intinya, partikel-partikel esensi elemen yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul.
Partikel-partikel itu memampatkan diri dengan sangat cepat, lalu membentuk sebuah bola cahaya menyilaukan yang menggantung tinggi di langit. Sebuah matahari. Matahari itu memancarkan cahaya tanpa batas yang menerangi seluruh alam tersebut. Kemudian dengan satu pikiran, Linley menciptakan sebuah membran pelindung di sekeliling matahari itu untuk menjaganya. Secara normal, matahari ini akan terus menyerap esensi elemen, lalu melepaskannya dalam bentuk cahaya matahari dalam siklus abadi, ucap Linley sambil tersenyum. Ia lalu menggunakan teknik yang sama di sisi lain alam tersebut untuk menciptakan sebuah bulan. Di alam ini, matahari dan bulan akan terus berputar mengelilingi dunia dalam siklus yang abadi. Ketika matahari terbenam melewati ufuk dan mencapai sisi belakang alam, bulan akan mulai terbit. Semuanya sudah selesai. Linley menatap sekelilingnya. Ada daratan, pegunungan, lautan, namun tak ada kehidupan. Linley belum mampu menciptakan kehidupan baru. Paling banter, ia hanya bisa membawa makhluk hidup dari tempat lain ke alam ini. Kretak! Sebuah retakan spasial raksasa muncul di langit yang jauh, dan dua sosok terbang keluar dari dalamnya. Sosok pertama adalah Beirut yang mengenakan jubah hitam, sedangkan sosok lainnya adalah Blue Fire yang berjubah putih. Keduanya tampak cukup terkejut dan penasaran. Linley, walaupun alam ilahi terpadu milikmu ini agak kecil, dari segi stabilitas ruang, ia justru telah melampaui 7 alam ilahi dan hampir mendekati level 4 alam tinggi. Beirut mengibaskan tangannya, membelah ruang hingga menciptakan retakan spasial, lalu memberikan penilaian. Dan di tempat ini, konsentrasi esensi elemen bumi maupun air cukup pekat. Linley tertawa pasrah. Jangan mengejekku. Aku sudah menghabiskan lebih dari 4.000 tahun, tapi hanya bisa membuat alam sekecil ini. Kami tidak mengejekmu, sahut Blue Fire. Ia menatap sekeliling lalu tertawa. Kita memang bisa menciptakan alam, tapi sayangnya kita tidak bisa menciptakan kehidupan baru. Penciptaan kehidupan baru bukanlah ranah yang bisa dicampuri oleh kita, sahut Beirut sambil tertawa. Ia kemudian menatap Linley dengan penuh harap. Linley, kau sudah menghabiskan waktu 5.000 tahun di sini. Mengingat kecepatan latihanmu, apalagi setelah menjadi dewa utama terpadu, kurasa kecepatan latihanmu sekarang setidaknya 100 kali lebih cepat dibandingkan sebelum kau menjadi dewa utama. Selama 5.000 tahun terakhir, bagaimana perkembangan latihanmu? Mata Blue Fire juga berbinar saat ia menatap Linley dengan penuh harap. Aku sudah memadukan 5 misteri mendalam dari hukum bumi dan 4 dari hukum air, jawab Linley sambil mengernyit. Hanya saja, aku masih agak kesulitan memadukan 4 hukum yang berbeda. Semakin jauh aku melangkah, prosesnya menjadi semakin sulit. Aku rasa, agar aku bisa benar-benar menguasai perpaduan keempat hukum ini, aku akan butuh waktu mulai dari beberapa ribu tahun sampai waktu yang tak bisa ditentukan. Beirut dan Blue Fire saling bertukar pandang. Perkembangan Linley sesuai dengan perkiraan mereka. Bagaimanapun juga, 5.000 tahun latihan sebagai seorang dewa utama setara dengan 500.000 tahun latihan sebagai seorang dewa tingkat tinggi. Ketiga dewa utama itu berdiri di alam ilahi terpadu yang baru tercipta tersebut, tertawa dan mengobrol santai. Linley, kapan kau akan kembali ke alam Yulan? Tanya Beirut tiba-tiba. Aku tidak terburu-buru, jawab Linley. Tubuh asliku masih ada di Kastil Dragonblood, jadi aku tidak perlu buru-buru pulang. Aku sedang bersiap menciptakan teknik pamungkasku. Sekarang karena pemahamanku tentang misteri mendalam telah meningkat, teknik pamungkasku sebelumnya, mikrokosmos, sudah tak lagi sesuai. Masuk akal juga. Beirut dan Blue Fire mengangguk. Kalau begitu, kami akan menunggumu di alam Yulan. Setelah kau selesai menciptakannya, kau harus memamerkannya pada kami, ucap Beirut. Ia dan Blue Fire lantas pergi dari tempat itu. Menciptakan sebuah teknik yang sesuai untuk diri sendiri tak butuh waktu lama. Biasanya 10 hari saja sudah cukup. Bumi, api, air, angin. Keempat hukum ini mempunyai total 27 misteri mendalam. Memilih 4 misteri mendalam yang paling sesuai dari antara semua itu adalah hal yang sangat sulit. Namun, mengingat tingkat pemahaman Linley mengenai hal tersebut dan fakta bahwa ia memutuskan untuk condong ke arah serangan fisik, ia telah menetapkan pilihannya pada denyut nadi dunia, ledakan, kelembutan melingkar, dan serangan dimensi. Di antara keempatnya, denyut nadi dunia, ledakan, dan serangan dimensi adalah jenis misteri mendalam bertipe serangan yang paling mematikan. Memadukan ketiganya secara paksa nyaris mustahil dilakukan.
Karena itulah, Linley memilih circular softness sebagai mata rantai yang memungkinkan ketiga misteri mendalam lainnya berpadu secara sempurna. Menurut rencana Linley, jika ia memilah aspek yang paling condong ke arah serangan dari keempat hukum itu dan menyatukannya, daya serangnya pasti akan menyentuh level yang tak terbayangkan di dalam ruang hampa. Energi kacau berkelebat di mana-mana, membentuk komet-komet yang tak terhitung jumlahnya melesat membentuk pemandangan yang indah dan memukau. Linley berdiri terpaku di dalam kehampaan, menggenggam erat mirage di tangannya. Ia sesekali menutup mata untuk merenung dan sesekali mengayunkan tangannya guna menguji coba serangannya. Setiap sabetan yang ia lakukan meruntuhkan struktur ruang. Meski aku sudah berhasil memadukan 3 misteri mendalam, dan misteri mendalam keempat, yaitu ledakan, masih belum berpadu dengan sempurna. Itu tidak masalah. Ledakan hanya berfungsi merangkum daya ledak seranganku hingga terpusat pada satu titik, sebelum kemudian menghempaskannya dalam sekejap. Jika luapan energi yang tak terhitung jumlahnya bisa ditumpukan ke dalam satu titik pusaran, seberapa mematikan daya hancurnya nanti? Saat Linley terus mematangkan tekniknya, seberkas pencerahan tiba-tiba melintas di benaknya. Sebuah pedang, mata Linley berbinar tajam. Energi spiritualku kini jauh melampaui kapasitas dewa utama rata-rata. Bagaimana kalau aku menyisipkan unsur serangan spiritual ke dalamnya? Saat pedangku menebas, aku akan melepaskan serangan fisik dan serangan jiwa secara bersamaan. Merasa tergugah, ia lantas segera beraksi. Hari ke-16 masa uji coba di dalam ruang hampa. Setelah jatuh bangun melewati segudang halangan, serta melakukan banyak penyempurnaan demi penyempurnaan, Linley telah memoles tekniknya secara bertahap, sampai pada titik di mana ia tak lagi mampu memolesnya lebih jauh. Ia pada akhirnya merampungkan teknik pamungkasnya. Haha, akhirnya berhasil kusempurnakan juga. Hanya saja, baik serangan fisik maupun serangan jiwa ini mengharuskanku mengerahkan seluruh konsentrasiku untuk mengendalikannya. Sepertinya aku harus menyerahkan kendali masing-masing kepada kedua jiwaku. Serangan fisik dan serangan jiwa itu merupakan teknik pamungkas. Bahkan untuk mengeksekusi salah satunya saja, Linley harus mengerahkan seluruh konsentrasinya tanpa sedikit pun gangguan. Karena itu, satu-satunya cara adalah menyerahkan kendali masing-masing teknik kepada kedua jiwanya secara terpisah. Sekarang saatnya menguji seranganku yang paling mematikan. Linley tersenyum dan mengibaskan tangannya. Mirage lenyap digantikan oleh pedang dewa tertinggi kehidupan. Menggenggam pedang dewa tertinggi kehidupan, Linley menatap tajam ke kehampaan yang membentang jauh di hadapannya. Perpaduan kekuatan dewa utama mengalir ke dalam pedang dewa tertinggi kehidupan. Seketika, aura mematikan menyebar ke segala arah. Energi kacau yang tak terhitung jumlahnya di dalam kehampaan langsung hancur. Satu demi satu, ruang terkoyak, menciptakan retakan yang menyebar ke seluruh wilayah di sekitarnya. Bahkan sebelum pedang itu diayunkan, aura mematikannya sudah terasa mengerikan. Slash! Pedang itu bergerak. Tebasannya melesat secepat kilatan cahaya hijau giok. Dari ujung pedang dewa tertinggi kehidupan, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, mengoyak kehampaan sejauh mata memandang. Tebasan itu seakan berubah menjadi naga-naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya, saling melilit dan mengamuk di angkasa. Retakan-retakan ruang di sekitarnya pun ikut beresonansi. Mereka saling menarik dan bertabrakan, menyebabkan sejumlah besar ruang di dalam kehampaan runtuh seketika. Wilayah yang hancur hanya mencakup area sekitar 100 meter, tetapi memanjang hingga lebih dari 1 juta kilometer. Benar-benar mengerikan. Setelah serangan itu selesai, yang melesat bukan hanya energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga sebuah bayangan pedang semi-transparan seukuran telapak tangan yang nyaris tak terlihat. Sayangnya, aku masih belum mampu memasukkan unsur ledakan ke dalam perpaduan ini. Karena itu, cakupan tebasannya masih melebar hingga 100 meter. Kalau aku bisa memadatkannya menjadi satu garis lurus, barulah teknik ini bisa dianggap benar-benar sempurna. Meskipun berkata demikian, senyum puas tetap terlihat di wajah Linley. Jelas bahwa ia cukup puas dengan pencapaiannya. Tebasan ini mengandung 2 jenis serangan sekaligus, serangan fisik dan serangan jiwa. Mengingat teknik ini mengandung 2 jenis serangan sekaligus, aku akan menamainya Sword Intent. Nama itu benar-benar tepat. Sword atau pedang mewakili serangan fisik, sementara intent atau niat mewakili serangan jiwa. Aku sungguh menantikan hari ketika aku berhasil memadukan keempat misteri mendalam ini secara sempurna. Seberapa kuatkah teknik ini nantinya? Linley berbalik,
Dengan satu langkah, ia menembus ruang sejauh ribuan kilometer dan kembali ke alam ilahi yang telah diciptakannya. Sebuah portal antar dimensi menghubungkan alam ilahi bumi dan alam ilahi air milik Linley dengan alam Yulan. Linley melangkah melewati portal itu dan tiba di alam Yulan. Alam Yulan, Kastil Dragonblood. Daun-daun kering beterbangan tertiup angin. Musim gugur telah tiba di penghujungnya. 5.000 tahun telah berlalu. Jejak waktu telah terukir pada setiap batang pohon, setiap keping ubin, dan setiap batu yang mengelilingi Kastil Dragonblood. Di bawah naungan sebuah pohon purba yang batangnya begitu besar hingga membutuhkan sekitar 10 rentangan tangan orang dewasa untuk mengelilinginya, Linley, Beirut, dan Bluefire duduk bersama. Ketiga dewa utama itu kini telah membentuk sebuah kelompok kecil. "Kakek Beirut, apa katamu? Kita harus segera pergi?" Linley terkejut. "Iya." Beirut tersenyum dan mengangguk. "Tapi dengan kekuatanku saat ini, aku sama sekali belum yakin bisa melawan penguasa cahaya," ucap Linley tergesa-gesa. "Bagaimanapun juga, Augusta memiliki artefak dewa tertinggi. Ketika kau sibuk menciptakan kedua alam ilahimu, aku dan Bluefire sudah membahas masalah ini matang-matang." Beirut tersenyum. "Kau sedang berusaha memadukan 4 misteri mendalam dari 2 hukum yang saling bertentangan. Tingkat kesulitannya jauh melampaui upaya mencapai tingkat paragon dalam satu hukum. Meskipun kemampuanmu telah meningkat pesat selama 5.000 tahun terakhir, aku khawatir bahkan jika kau menghabiskan 5.000 tahun lagi, belum tentu kau akan mengalami peningkatan yang signifikan." Linley terdiam. Memadukan 4 misteri mendalam dari 2 hukum yang saling bertentangan memang akan menghasilkan kekuatan tempur yang mengerikan. Namun, tingkat kesulitannya juga sama mengerikannya. Secara kasar, tingkat kesulitannya bahkan miliaran kali lebih tinggi daripada mencapai tingkat paragon dalam satu hukum. "Karena itu, kami memutuskan untuk mengambil rencana lain," timpal Bluefire. "Rencana apa?" Linley mengerutkan kening dan memandang Bluefire serta Beirut secara bergantian. "Kau adalah dewa utama terpadu." Beirut tersenyum. "Selain itu, kau memiliki 4 tubuh. Sejauh ini, kau baru berhasil memperoleh 2 percikan dewa utama. Potensimu masih jauh dari sepenuhnya tergali." Beirut berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Rencana kami adalah memburu dan membunuh seorang dewa utama di luar alam Yulan. Dengan begitu, kau bisa mendapatkan satu lagi percikan dewa utama untuk kau padukan dengan dirimu." Linley terkejut. Bluefire hanya mengangguk sambil menatap Linley. "Dengan kekuatanmu saat ini, jika kau berhasil mendapatkan satu lagi percikan dewa utama dan memadukannya, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat, bahkan melampaui dewa utama biasa." Mata Beirut memancarkan kilatan tajam. "Pada saat itu, kau bahkan mungkin bisa mengungguli Augusta. Kita bertiga kemudian akan bisa meninggalkan alam Yulan dan menjelajahi alam semesta yang luas tanpa batas." Linley kembali mengerutkan kening. "Tapi bukankah memburu dan membunuh seorang dewa utama akan memancing kemarahan dewa utama lainnya? Bukankah mereka akan bekerja sama untuk menghalangi kita?" Memburu dan membunuh seorang dewa utama, lalu memadukan percikan ilahinya. Bagi Linley, ini jelas merupakan jalan yang mungkin untuk meningkatkan kekuatannya. Beirut terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Tentu saja, ada perjanjian di antara para dewa utama. Jika seorang dewa utama tingkat tinggi bertarung melawan dewa utama tingkat rendah, itu namanya pembantaian. Karena itu, jika ada yang melanggar perjanjian ini, 4 penguasa ketentuan akan bekerja sama untuk menghukum mereka." Jantung Linley terasa sesak. "Sepertinya para dewa tertinggi tidak peduli dengan pertumpahan darah antar dewa utama," ucapnya tiba-tiba. Bluefire yang berada di dekatnya tertawa tenang. "Hahaha, para dewa tertinggi hanyalah perwujudan ketentuan. Mereka hanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa alam yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta berfungsi secara normal. Mereka tidak akan peduli dengan kematian para dewa utama. Jika ada dewa utama yang mati, pasti akan ada dewa utama baru yang lahir. Masalah utamanya adalah para dewa utama sendiri khawatir jika pembantaian internal seperti ini terjadi, alam semesta akan menjadi terlalu kacau. Karena itu, mereka berkumpul dan menyepakati sebuah perjanjian." "Apa isi perjanjian itu?" tanya Linley segera. "Perjanjiannya sederhana. Ada 3 tingkatan dewa utama. Jika dewa utama tingkat rendah tidak mengusik dewa utama tingkat tinggi, maka dewa utama tingkat tinggi dilarang membantai dewa utama tingkat rendah. Hanya dewa utama pada tingkat yang sama yang diizinkan untuk saling bertarung. Poin ini diputuskan bersama oleh 4 penguasa ketentuan." Beirut menjelaskan.
Jadi, hanya dewa utama dengan tingkat kekuatan yang sama yang diperbolehkan untuk saling bertarung. Linley mengangguk pelan. Kalau begitu, bukankah itu berarti 4 penguasa ketentuan bisa dengan mudah membantai penguasa lainnya? Beirut langsung tertawa. Linley, apa kau bodoh? Para penguasa memang bisa saling bertarung, dan keempat penguasa ketentuan memang memiliki artefak dewa tertinggi yang sesuai dengan sifat mereka. Namun, memiliki senjata yang kuat bukan berarti kecepatan mereka juga lebih tinggi daripada penguasa lainnya. Jika seorang penguasa tidak bisa mengalahkan mereka, bukankah dia masih bisa melarikan diri? Oh, benar juga, sahut Linley, merasa malu. Dewa utama pada tingkat yang sama biasanya tidak akan memiliki perbedaan kecepatan yang terlalu jauh. Apalagi mereka bisa menemukan musuh dari jarak jauh melalui indera ilahi mereka. Tapi dulu, Augusta membunuh 4 binatang ilahi. Bukankah ini termasuk melanggar perjanjian? Tanya Linley. Aku sudah bilang, hanya dewa utama dengan tingkat kekuatan yang sama yang diizinkan untuk saling bertarung. Ini merujuk pada orang-orang dengan tingkat kekuatan yang sama. Yang penting adalah kekuatan yang sebenarnya, tegas Beirut. 4 binatang ilahi, meskipun semuanya adalah dewa utama tingkat rendah, setara dengan seorang dewa utama tingkat tinggi saat bekerja sama, bagaimana mungkin mereka diperlakukan sebagai dewa utama tingkat rendah? Bukankah itu akan membiarkan mereka membantai semua dewa utama tingkat rendah? Linley kini mengerti. Dari segi kekuatan, kau juga setara dengan dewa utama tingkat tinggi. Beirut tertawa licik. Tapi, tak ada yang tahu. Kita bisa pergi berburu dan membunuh satu dewa utama, dan kau bisa memadukan percikan dewa utama itu. Pada saat itu, bahkan jika dewa utama lain menemukanmu, kau tinggal mencari alasan untuk apa yang kau lakukan. Itu tidak akan terlalu sulit. Linley merasa tergugah dan ia tertawa. Aku mengerti. Orang lain tidak tahu rahasia bahwa ia adalah pemilik jiwa bermutasi. Jadi seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mengarang alasan. Selain itu, penguasa kehancuran punya hubungan yang cukup dekat dengan kita. Dia akan membantu berbicara atas nama kita. Seingatku, penguasa kematian juga punya hubungan yang cukup baik denganmu, kan? Beirut terkekeh. Perjanjian itu diputuskan bersama oleh 4 penguasa ketentuan. Mengingat penguasa kehancuran dan penguasa kematian memiliki hubungan baik dengan pihak Linley, hal ini tentu saja tidak akan menjadi masalah. Kalau begitu, siapa yang harus kita buru dan bunuh? Tanya Linley tiba-tiba. Linley, kau masih membutuhkan percikan dewa utama angin dan percikan dewa utama api, kan? Mana yang lebih baik? Memiliki percikan dewa utama tingkat rendah, menengah, atau bahkan percikan dewa utama tingkat tinggi? Beirut malah bertanya balik. Jelas ia memahami prinsip keseimbangan. Itulah sebabnya ia bertanya. Linley mengangguk dan berkata, percikan dewa utama tingkat rendah. Ketika ia memadukan 4 jenis kekuatan ilahi, meskipun kekuatan ilahi jauh lebih lemah dari kekuatan dewa utama, karena keseimbangan perpaduan itu, perpaduan 4 kekuatan ilahi itu nyatanya 10 kali lebih kuat dari kekuatan dewa utama. Selain itu, perpaduan itu juga memperkuat tubuhnya, memperkuat artefak, dan mempunyai efek ajaib lainnya. Semakin kuat percikan dewa utama tidak selalu berarti hasilnya akan semakin baik. Yang terpenting adalah keseimbangan. Bagus kalau begitu. Kita sekarang akan pergi membunuh dewa utama tingkat rendah elemen angin atau dewa utama tingkat rendah elemen api. Beirut berhenti sejenak, lalu berkata, di antara para dewa utama, orang yang punya hubungan paling buruk dengan kita adalah dewa utama angin, Teresia. Dulu, ketika aku mendapatkan 4 percikan dewa utama itu, setelah aku pergi ke alam infernal, Teresia mencoba mengancamku. Linley mengangguk. Di alam infernal, jika Bloodreach Sovereign tidak muncul, Teresia mungkin hampir membunuh Linley demi 9 mutiara jiwa. Selain itu, di dalam ruang kacau, jika Beirut dan Bluefire tidak secara berturut-turut menghalangi Teresia, pada kesempatan itu juga, Linley mungkin tidak akan bisa membawa jimat dewa tertinggi kembali ke alam Yulan. Teresia sudah bertindak melawanku beberapa kali dan ingin membunuhku. Selain itu, ada dendam lama antara Teresia dan kakek Beirut. Linley mengangguk. Kalau begitu, mari jadikan dia target kita. Teresia hanyalah dewa utama tingkat rendah. Tapi dia punya ambisi yang cukup besar. Dia pantas mati. Bluefire mendengus. 3 dewa utama alam Yulan hanya dalam beberapa saat telah menentukan nasib dewa utama yang lain. 3 hari kemudian, Linley berpamitan kepada keluarga dan teman-temannya. Adapun target misi ini, berburu dan membunuh dewa utama, Linley hanya memberitahu Delia, Bebe, dan beberapa orang lainnya. Delia dan yang lainnya tercengang mendengar keputusan Linley.
Tetapi Delia dan Bebe merasa cukup percaya diri terhadap Linley, Beirut, dan Blue Fire. Bos, tindakanmu akan menentukan apakah aku akan bisa berkeliaran dan bertualang di berbagai alam di masa depan. Bebe terkekeh. Tunggu dan lihat saja. Linley tertawa keras. Linley, hati-hati. Delia memperingatkan. Linley dengan lembut meremas tangan Delia, lalu berbalik dan pergi. Misi ini, menurut rencana mereka, tidak akan memakan waktu terlalu lama. Linley mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada keluarga dan teman-temannya, lalu pergi bersama Beirut dan Blue Fire. Alam Yulan, wilayah laut utara yang luas dan tak bertepi. Linley, Beirut, dan Blue Fire saat ini sedang terbang dengan santai ke utara. Ketiganya sama sekali tidak terburu-buru. Linley, apakah kau mendapatkan sesuatu dari penelitian esensi darah 4 binatang ilahi selama 5.000 tahunmu itu? Tanya Beirut. Tidak banyak. Linley menggelengkan kepala dan tertawa. Karena Gates dan keempat saudaranya di Kastil Dragonblood berasal dari garis keturunan kura-kura hitam. Melalui mereka, aku mendapatkan sedikit pemahaman tentang bagaimana seseorang harus mengeluarkan kekuatan esensi darah kura-kura hitam. Aku sekarang juga bisa berhipotesis pada mekanisme yang digunakan oleh leluhur klanku, Naga Biru, untuk memperkuat tubuhnya. Mekanisme penguatan tubuh Naga Biru dipinjam dari transformasi kura-kura hitam. Tapi tubuhku sudah cukup kuat. Setelah menyerap sebagian esensi darah keempat leluhur itu, kekuatannya hanya akan sedikit meningkat 1 tingkat. Linley tertawa santai. Di tingkatnya saat ini, memperkuat tubuhnya lebih jauh lagi sangatlah sulit. Adapun untuk kemampuan ilahi bawaan terpadu dari 4 binatang ilahi, aku tidak bisa mengembangkan pemahaman apapun ke dalamnya. Linley menghela napas. Lagi pula, aku tidak pernah melihat 4 binatang ilahi melepaskan kemampuan ilahi bawaan mereka. Selain itu, pemahaman dan wawasanku mengenai jiwa sejak awal memang dangkal. Jangan berkecil hati. Aku telah meneliti lebih lama darimu, dan aku bahkan telah melihat 4 binatang ilahi melepaskan serangan mereka. Ya, aku juga punya tingkat pemahaman yang mendalam mengenai jiwa. Namun, aku masih belum bisa memahaminya. Beirut tertawa tenang. Ya, dalamnya. Bisa memperkuat tubuhmu 1 kali lagi adalah hal yang patut disyukuri. Sayangnya, esensi darah itu tidak bisa memperkuat tubuhku. Alasan esensi darah itu berguna bagi Linley adalah karena sejak awal Linley memang anggota klan Naga Biru. Kakek Beirut, Blue Fire. Linley tiba-tiba tersenyum dengan raut wajah misterius. Keduanya memandang Linley dengan bingung. Baru saja aku menggunakan indera ilahiku untuk memindai kalian berdua sebanyak 12 kali. Apa kalian menyadari sesuatu? Linley tertawa saat menatap mereka. Baru saja, Linley dengan sengaja memindai Beirut dan Blue Fire dengan indera ilahinya. Namun Beirut dan Blue Fire tidak menyadari apa-apa. Mereka terus mengobrol dengannya secara normal. Apa? Kau memindai kami dengan indera ilahi? Beirut dan Blue Fire saling pandang dengan terkejut. Iya, Linley mengangguk. Beirut dan Blue Fire benar-benar tercengang. Harus dipahami bahwa Dewa Utama dapat merasakannya ketika Dewa Utama lain memindai mereka. Bahkan jika Dewa Utama tingkat tinggi memindai Dewa Utama tingkat rendah, Dewa Utama tingkat rendah itu masih akan merasakannya. Ini karena semua Dewa Utama, terlepas dari tingkatannya, menggunakan kekuatan Dewa Utama sebagai sumber energi spiritual mereka. Kekuatan Dewa Utama semuanya berada di tingkat yang sama. Perbedaan kekuatan kehendak mereka akan menyebabkan sedikit perbedaan kekuatan yang akan menghasilkan cakupan dan jangkauan indera yang berbeda. Tetapi berbicara pada tingkat kualitatif, indera ilahi Dewa Utama semuanya sama. Mungkin itu karena aku menggunakan perpaduan kekuatan Dewa Utamaku untuk melepaskan indera ilahiku. Linley tertawa. Perpaduan kekuatan Dewa Utama itu seutuhnya 1 tingkat lebih kuat dari kekuatan Dewa Utama biasa. Kemampuannya untuk memindai Dewa Utama lain tanpa disadari oleh mereka memang sesuai dengan perkiraannya. Hal itu sangat mirip dengan apa yang terjadi di medan perang alam. Setelah jiwanya bermutasi, Linley mampu menyebarkan indera ilahinya tanpa dapat disadari oleh paragon lainnya. Haha, ini luar biasa. Beirut sangat gembira. Linley, dengan keadaan ini, bahkan jika kau menemukan Dewa Utama lain melalui indera ilahimu, mereka tidak akan menyadari kalau mereka sedang dipindai. Sekarang, bahkan jika kita ingin bertindak melawan Teresia, Teresia tidak akan tahu kalau kita sedang memindainya. Iya, Linley juga sangat senang. Kekuatan indera ilahinya, ini adalah salah satu keunggulan perpaduan kekuatan Dewa Utamanya. Beirut berkata dengan gembira.
Awalnya, aku khawatir Teresia akan melarikan diri saat melihat kita. Jadi aku berencana agar kita berpencar dan mengepungnya. Tapi sekarang, hal itu sama sekali tidak perlu. Ayo pergi. Bluefire tertawa lepas. Kita pergi ke alam ilahi angin. Ayo. Beirut dan Linley juga tertawa saat mereka terbang menuju susunan teleportasi. 3 dewa utama alam Yulan. Ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan alam Yulan sebagai dewa utama. Mengingat mereka akan bertindak melawan Teresia, Beirut tentu saja sudah melacak pergerakan Teresia sejak awal. Melalui Bloodreach Sovereign, Beirut mengetahui bahwa Teresia 5.000 tahun yang lalu telah kembali ke alam ilahi angin. Alam ilahi angin telah lama diciptakan bersama oleh ketujuh dewa utama angin. Alam itu sangat luas dan tak bertepi. Dalam hal berapa banyak dewa yang mereka miliki, 7 alam ilahi tidak terlalu jauh dari 4 alam tinggi. Jumlahnya sama-sama mencengangkan. Dewa yang tak terhitung jumlahnya memenuhi 9 benua alam ilahi angin. Dan setiap hari, banyak dewa akan mati dan banyak jenius baru akan tiba-tiba mendapatkan pemahaman dan menembus batas. Demi kelangsungan hidup, bertarung. Demi kejayaan, bertarung. Dewa yang tak terhitung jumlahnya berjuang dan bertarung melintasi 9 benua alam ilahi angin. Adapun para dewa utama, mereka berada jauh di atas itu semua. Rasanya seperti melihat semut yang tak terhitung jumlahnya berjuang dan bertarung. Para dewa utama tertawa saat mereka menyaksikan berbagai pertempuran. Seperti yang mereka lihat, ini adalah permainan. Sesekali mereka mungkin memilih seorang utusan dan campur tangan dalam permainan itu. Alam ilahi angin, Pulau Qingya. Pria berambut perak dengan hidung bengkok seperti elang, Teresia, sedang berdiri di depan pantai, menatap laut yang tak berujung. Teresia adalah orang yang sangat ambisius. Demi menjadi lebih kuat, ia mau melakukan apa saja. Ia awalnya adalah seorang jenius sejati dari alam Dylan. Ia dengan mudah menjadi dewa tingkat rendah, lalu datang ke alam kematian dan terlibat dalam pertempuran dan pergulatan terus-menerus hingga ia menjadi dewa tingkat tinggi yang kuat. Saat itu, 77 percikan dewa utama tersebar di seluruh 4 alam tinggi. Demi percikan dewa utama, para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah tewas dengan cara yang menyedihkan selama pergulatan tersebut. Ia telah merebut percikan dewa utama dan menjadi dewa utama angin. Setelah menjadi dewa utama, dengan mengandalkan energi iman, ia telah menerobos rintangan terakhir dan melangkah ke tingkat Paragon. Ia belum pernah kalah sebelumnya. Ia selalu sangat percaya diri. Bahkan setelah menjadi dewa utama, Teresia tidak pernah menyerah untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Pada tingkatannya saat ini, hanya ada 3 cara di mana ia dapat meningkatkan kekuatannya. Yang pertama adalah mendapatkan artefak dewa tertinggi. Yang kedua adalah memadukan percikan dewa utama lain, sehingga mempunyai 2 klon dewa utama. Yang ketiga adalah membuat alam ilahi angin meraih 10 kemenangan berturut-turut dalam perang alam. Apa yang terjadi hari ini? Kenapa hatiku terus-menerus merasa gelisah? Teresia mengerutkan kening. Mata sipitnya melihat ke sekelilingnya. Tatapannya setajam belati. Secara tidak sadar, Teresia memutuskan untuk merentangkan indera ilahinya. Dan dalam sekejap, indera itu menutupi seluruh alam ilahi angin. Dan secara kebetulan, kurang dari 100 juta kilometer darinya, ada 3 sosok yang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Beirut berjubah hitam, Bluefire berjubah putih, dan Linley berjubah biru langit. Beirut, Linley, dan dewa utama api itu, wajah Teresia berubah total. Meskipun terkejut, Teresia hanya tertawa dingin. Ia berkata lewat indera ilahinya, "Kalian bertiga benar-benar berani meninggalkan alam Yulan? Apa kalian sekarang punya rahasia tersembunyi yang membuat kalian berani menantang penguasa cahaya?" Teresia sama sekali tidak takut. Ia tahu bahwa Beirut memiliki 4 percikan dewa utama. 3 orang di hadapannya adalah dewa utama tingkat rendah, sedangkan dirinya adalah dewa utama tingkat rendah elemen angin. Dewa utama angin pada dasarnya mahir dalam hal kecepatan, dan ia juga seorang paragon. Di antara para dewa utama tingkat rendah, bisa dibilang tak ada seorang pun yang lebih cepat darinya. Satu-satunya di antara mereka bertiga yang sebanding denganku dalam hal kecepatan adalah dewa utama api itu. Jika mereka bekerja sama, mereka memang lebih kuat dariku. Sayangnya, jika aku ingin melarikan diri, mustahil bagi mereka untuk menangkapku. Dengan keyakinan ini, Teresia tentu saja tidak terburu-buru untuk segera melarikan diri. Penguasa cahaya? Tentu saja kami takut padanya. Beirut menyeringai, lalu membalas sambil tertawa.
Tapi kau bukan penguasa cahaya. Hmm, Teresia mendengus dingin. Pada saat yang sama, ia mengirimkan indera ilahinya kepada ahli nomor 1 di alam ilahi, angin, penguasa angin. Lord, Beirut memimpin 2 dewa utama tingkat rendah menyerbu ke arahku. Dilihat dari gelagatnya, mereka punya niat buruk. Dewa utama terbang dengan kecepatan ratusan kali lebih cepat dibandingkan Paragon. Bahkan di tempat seluas alam infernal, para dewa utama bisa melintasi alam tersebut dalam setengah hari. Dari sini bisa dibayangkan betapa cepatnya mereka. 100 juta kilometer. Bagi kelompok Linley, waktu yang dibutuhkan tak sampai 5 menit. Linley, Teresia sepertinya cukup percaya diri. Dia benar-benar tidak melarikan diri. Bluefire terkekeh saat berbicara secara mental. Tak ada seorang pun di antara dewa utama tingkat rendah yang mengunggulinya dalam hal kecepatan, balas Linley. Haha, tapi itu dulu. Sekarang setelah kau, dewa utama terpadu, muncul, kau telah merusak semua aturan sebelumnya. Jika Teresia langsung melarikan diri, mungkin masih ada harapan baginya. Tapi sekarang, dia tidak akan punya cukup waktu. Beirut terkekeh. Jelas, mereka semua merasa seolah-olah sudah bisa melihat akhir riwayat Teresia. Tepat pada saat ini, Beirut, kenapa kalian bertiga datang kemari? Suara sedingin es terdengar di benak Beirut dan kedua rekannya. Lord Dia. Beirut segera menyapa dengan hormat. Linley merasa tertarik. Orang yang berbicara pastilah penguasa angin. Dia, menurut legenda, penguasa angin Dia adalah seekor binatang ilahi, Raja Wali Emas bersayap giok. Raja Wali Emas bersayap giok adalah binatang ilahi berelemen angin yang terlahir dengan kecepatan bawaan yang luar biasa. Setelah menjadi penguasa angin, kecepatannya telah mencapai tingkat yang benar-benar mengerikan. Mereka yang mampu memperoleh 11 percikan dewa utama tingkat tinggi di masa lalu, semuanya sangatlah kuat. Sosok seperti penguasa kematian dan kehancuran terlahir dengan kekuatan luar biasa yang tak tertandingi. Sementara yang lainnya setara dengan Paragon segera setelah mereka menjadi dewa tingkat tinggi. Ke-11, penguasa tersebut memiliki kekuatan unik masing-masing. Beirut, kau juga salah satu dewa utama anginku. Suara dingin itu kembali terdengar. Aku tak ingin peperangan internal terjadi di antara para dewa utama anginku. Linley buru-buru membalas. Lord Dia, Teresia mencoba membunuhku berulang kali. Dulu, jika bukan karena kakek Beirut dan Bluefire, aku mungkin sudah mati. Kali ini, aku datang untuk membalas dendam. Aku juga hanya dewa utama tingkat rendah. Aku yakin ini tidak melanggar perjanjian antar dewa utama. Penguasa angin ragu sejenak, tapi kemudian membalas dengan amarah. Linley, kau baru saja menjadi dewa utama. Sebaiknya kau bertindak lebih pantas dan sesuai dengan aturan. Ini adalah alam ilahi angin. Akulah penguasa di sini. Linley hanya mengucapkan satu kata, maaf. Lalu tersenyum dan tak lagi memedulikan teguran yang dilontarkan penguasa angin. Beirut mengirim pesan kepada Linley. Kita masih berada 2 juta kilometer dari Teresia. Kita harusnya segera tiba. Teresia benar-benar berani. Linley menyapukan pandangannya ke depan. Di atas sebuah pulau pegunungan, tatapan Teresia berubah dingin dan ia mengumpat pelan. Kelompok Beirut benar-benar gila. Walaupun mereka tidak akan bisa menangkapku, aku tidak bisa menunggu di sini saja sampai mereka menyerang. Akan kubiarkan mereka merasa sombong untuk sementara waktu. Tidak lama lagi, berita kemunculan mereka di alam ilahi, angin pasti akan sampai ke telinga Augusta. Pada saat itu, aneh rasanya jika dia tidak datang. Ketika jarak keduanya tersisa 1 juta kilometer, Teresia akhirnya melarikan diri. Hus! Seberkas cahaya melesat menuju tenggara dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya jauh melampaui kecepatan terbang kelompok Linley. Bagaimanapun juga, Linley dan Bluefire harus menyesuaikan diri dengan Beirut yang merupakan orang paling lambat di antara mereka bertiga. Teresia, jadi ternyata kau bukan orang bodoh. Beirut tertawa. Beirut, kau boleh bangga untuk sekarang. Sebentar lagi kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menangis, ucap Teresia dengan nada menghina. Linley dan kedua rekannya yang tengah mengejar dengan cepat saling bertukar pandang. Beirut mengirim pesan mental. Sudah waktunya. Linley, saatnya bertindak. Linley, kami akan menonton dari sini saja. Bluefire menimpali sambil tertawa. Jangan khawatir. Linley sangat percaya diri dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tepat pada saat ini, bagaimana mungkin? Wajah Teresia sontak berubah. Linley bahkan lebih cepat dariku? Aku tahu dia juga seorang Paragon.
Tapi bagaimana dia bisa secepat itu? Teresia merenung sejenak, lalu menebak suatu kemungkinan. Mungkinkah? Beirut, dasar gila. Kau membiarkan Linley memadukan kedua percikan dewa utama itu sendirian. Teresia kini mulai panik. Biasanya, jika seorang dewa utama memadukan dua percikan dewa utama, meskipun dewa utama itu tak akan bisa menggunakan perpaduan kekuatan dewa utama, jiwa dewa utama itu akan mendapatkan porsi kehendak tambahan. Sejak awal dia sudah menjadi paragon, dan karena dia telah memadukan tambahan percikan dewa utama, dia pasti sedikit lebih kuat dariku. Teresia kini benar-benar panik. Ia melarikan diri dengan kecepatan tinggi ke arah tenggara. Terdapat susunan teleportasi di benua sebelah tenggara, dan dengan melewatinya, ia akan bisa melarikan diri dengan cepat. Namun, jarak mereka masih lebih dari 1 miliar kilometer dari susunan teleportasi itu. Sedangkan Linley hanya berjarak 1.000.000 kilometer darinya. Terlebih lagi, jarak 1.000.000 kilometer itu menyusut dengan sangat cepat. Pada saat Teresia telah terbang 10 juta kilometer lebih jauh, Linley sudah muncul dalam pandangannya. "Lord Dia!" Teresia berseru dengan panik. "Linley, kau ingin membunuh seorang dewa utama di alam ilahi, anginku?" Penguasa angin membentak. Linley hanya membalas dengan satu kata, "Maaf." Dan kemudian, tanpa mengurangi kecepatan sedikit pun, ia melanjutkan pengejarannya. Kenyataannya, Linley masih menyembunyikan sebagian besar kekuatan aslinya. Jika ia menggunakan perpaduan kekuatan dewa utamanya, kecepatannya akan jauh lebih cepat. Beirut gila, dan Linley juga tak kalah gila. Teresia tahu bahwa ia tak akan bisa meloloskan diri. Ia mengumpat pelan, lalu menyabatkan salah satu tangannya ke belakang. Kretak! Celah spasial raksasa muncul, dan Teresia langsung masuk ke dalamnya. Linley tanpa ragu menerjang masuk tepat ke celah spasial yang sama. Dari hal ini, bisa dibayangkan betapa dekatnya jarak mereka berdua. Melihat adegan ini melalui indera ilahi mereka, Beirut dan Bluefire pun tertawa. Ayo kita lihat juga. Beirut terkekeh sambil mengibaskan tangan, lalu memasuki ruang kacau bersama Bluefire. Di dalam ruang kacau, mereka bisa dengan mudah menemukan Linley dan Teresia melalui indera ilahi. Aliran energi dengan berbagai warna tak beraturan berfluktuasi secara acak. Saat ini, satu dewa utama sedang mengejar, sementara yang lain melarikan diri. "Linley, jangan keterlaluan!" Teresia meraung marah. "Apa? Kau sudah lupa betapa keterlaluannya kau dulu?" Linley terkekeh. Jika bukan karena Bloodrich Sovereign dan yang lainnya, Linley mungkin sudah lama mati. Bahkan sekarang, Linley hanya mempermainkan Teresia. Ia hanya mengungkapkan sebagian dari kekuatannya, namun meski begitu, ia tetap bisa memojokkan Teresia tepat di tempat yang ia inginkan. Pada detik berikutnya, Linley berhasil menyusul Teresia. Merasakan sebuah sosok mendekatinya dari belakang, Teresia semakin panik. "Memangnya kenapa kalau kau memadukan dua percikan dewa utama?" "Aku tak percaya engkau jauh lebih kuat dariku." Teresia meraung, dan sabit raksasa itu pun muncul di tangannya. Ia melancarkan pukulan terbalik ke arah Linley. Tanpa suara, bilah sabit itu membelah ruang di sekelilingnya. Seorang dewa utama tingkat rendah paragon memang menakutkan. Dihadapkan pada sabetan pembelah langit ini, Linley dengan santai mengayunkan pedangnya ke depan. "Penghancur dunia!" Linley telah memadukan 5 misteri mendalam dari hukum bumi, dan telah mengembangkan cukup banyak teknik. Karena ia biasanya ingin menyembunyikan kekuatannya, ia tentu saja akan menggunakan teknik-teknik ini sekarang. Sabit raksasa di tangan Teresia bergetar, lalu mulai hancur inci demi inci. Teresia sendiri terlempar jauh akibat ledakan kekuatan itu. Hanya satu serangan dari pedang itu telah menghancurkan artefak dewa utama. Tubuh Teresia terguncang hebat hingga ia memuntahkan seteguk darah. "Mustahil!" Teresia menatap Linley dengan tak percaya, dan kemudian tatapannya terkunci pada pedang panjang di tangan Linley. Aura suci nan agung yang memancar dari pedang itu membuat jantung siapapun bergetar. Teresia langsung mengenali wujud asli senjata ini, dan ia pun memekik. "Senjata dewa tertinggi!" Kemudian ia menatap Linley dengan penuh ketakutan. Benar, ini adalah senjata dewa tertinggi. Linley tersenyum sambil menatap Teresia. Teresia bergidik ngeri. Ia buru-buru berkata, "Aku mengerti. Ternyata kau pasti mendapatkan ketiga jimat dewa tertinggi itu. Kau telah menyelesaikan misi dewa tertinggi kehidupan. Itulah sebabnya kau bisa punya artefak dewa tertinggi." Teresia sebelumnya ingin melawan, tapi saat melihat artefak dewa tertinggi itu, ia menjadi putus asa.
Bahkan jika kekuatan mereka seimbang, pihak yang memiliki artefak dewa tertinggi akan memiliki keunggulan mutlak. Dalam kasusnya, sejak awal ia memang lebih lemah dari Lin Lei. Lin Lei, dulu akulah yang salah. Sekarang karena kau telah mendapatkan artefak dewa tertinggi, aku tak lagi menjadi ancaman bagimu. Teresia kini ingin memohon belas kasihan dan pengampunan. Lin Lei, tak usah membuang-buang waktu bicara dengannya. Cepat habisi dia. Suara Beirut bergema di benak Lin Lei. Lin Lei sama sekali tak ragu. Wajahnya sedikit tertunduk dan pedang dewa tertinggi kehidupan di tangannya melesat, menusuk lurus ke arah Teresia. Di arah yang ditunjuk oleh pedang dewa tertinggi kehidupan, sebuah celah spasial tiba-tiba muncul yang lebarnya hanya setebal kepalan tangan, tetapi panjangnya tak terhingga. Sedangkan di kepala Teresia, sebuah lubang seukuran kepalan tangan muncul di sana. Hukum bumi, penghancur dunia. Mata Teresia masih dipenuhi rasa tak percaya, kaget dan marah. Kemudian ia roboh tanpa daya dan artefak dewa utamanya berjatuhan. Tanpa perlindungan kehendaknya dan zirah dewa utamanya, mayatnya langsung hancur menjadi debu oleh aliran energi kacau. Sebuah permata semi-transparan melayang keluar, memancarkan cahaya hijau redup ke segala arah. Percikan dewa utama tingkat rendah elemen angin. Sebaiknya aku memadukannya sekarang juga. Jika aku menunda, mungkin akan ada variabel lain yang ikut campur. Indra ilahi Lin Lei yang meluas telah menemukan bahwa penguasa angin bersama dengan para dewa utama angin lainnya telah memasuki ruang kacau. Namun, para dewa utama angin itu masih cukup jauh dari Lin Lei. Para dewa utama itu jelas-jelas juga mengetahui bahwa Lin Lei baru saja membunuh Teresia. Lin Lei, penguasa angin kini benar-benar marah. Lin Lei tak mempedulikan penguasa angin. Ia segera membiarkan setetes darah melayang dari jarinya, lalu melayang menuju percikan dewa utama angin. Lin Lei, hentikan sekarang juga. Para dewa utama angin ini semuanya sekarang agak marah. Ia telah membunuh seorang dewa utama dan sekarang hendak memadukan percikan dewa utamanya. Tindakan semacam ini benar-benar kelewatan. Tepat pada saat ini, aliran energi kacau di sekitar Lin Lei mulai berubah. Kumpulan esensi elemen angin yang padat tanpa batas mulai mengembun, dan sejumlah besar cairan hijau mulai bermanifestasi dan berputar di sekitar Lin Lei. Pada saat ini, Lin Lei telah berubah menjadi klon ilahi anginnya, dan percikan dewa utama elemen angin perlahan-lahan meresap ke dahi Lin Lei. Proses perpaduan percikan dewa utama berlangsung sangat cepat. Para dewa utama itu tak mampu menghentikannya sama sekali. Beirut dan Blue Fire yang sudah terbang mendekat hanya tertawa. Sebelumnya, Lin Lei sudah setara dengan seorang penguasa berkat senjata dewa tertingginya. Tapi sekarang, setelah memadukan percikan dewa utama yang lain, kekuatan Lin Lei seharusnya telah melampaui kekuatan penguasa cahaya. Beirut dan Blue Fire merasa sangat gembira. Mereka kini tak lagi takut bahkan pada penguasa cahaya. Lalu, apalagi yang perlu mereka khawatirkan? Akhirnya, ketiga dewa utama alam Yulan tak perlu lagi bersembunyi di dalam alam Yulan, di dalam kehampaan. Hanya beberapa saat kemudian, Lin Lei yang telah memadukan percikan dewa utama angin tersenyum dan membuka matanya. Berhasil! Kekuatan kehendakku bertambah kuat lagi, dan perpaduan kekuatan dewa utamaku sekarang jauh lebih kuat. Hingga saat ini, Lin Lei telah memadukan 3 jenis percikan dewa utama. Di dalam ruang kacau yang maha luas, 2 berkas cahaya beraneka warna melesat melintasi kehampaan, menuju sesosok berjubah biru. Kakek Beirut, Blue Fire. Lin Lei tertawa menatap mereka berdua. Bagaimana perasaanmu setelah memadukan percikan dewa utama? Tanya Beirut tak sabar melalui pesan mental. Di dekatnya, Blue Fire juga bertanya dengan raut cemas. Seberapa besar peningkatan kekuatanmu? Tujuan misi ini adalah membuat Lin Lei cukup kuat untuk melampaui penguasa cahaya. Aku merasa luar biasa. Senyum tersungging di bibir Lin Lei. Setelah memadukan percikan dewa utama ketiga, kekuatan kehendakku kembali meningkat. Dan karena aku sudah memadukan 3 jenis kekuatan dewa utama, perpaduan kekuatan dewa utamaku kini 100 kali lipat lebih kuat dari kekuatan dewa utama biasa. Mengandalkan kehendak dan perpaduan kekuatan dewa utamaku saja, aku sudah 10 kali lebih kuat dibanding penguasa biasa. Memang benar. Mutasi jiwa Lin Lei telah menganugerahkan 1 porsi kehendak kepadanya. Dibandingkan dengan dewa utama tingkat rendah biasa, Lin Lei telah memadukan 2 percikan dewa utama tambahan, sehingga ia mendapatkan 2 porsi kehendak ekstra. Secara total, Lin Lei mempunyai 3 porsi kehendak tambahan,
dari dewa utama tingkat rendah ke dewa utama tingkat menengah, dan dari dewa utama tingkat menengah ke dewa utama tingkat tinggi. Secara umum, setiap tingkat mempunyai selisih kekuatan 100 kali lipat, yang kurang lebih setara dengan 2 porsi kehendak. Namun bagi Linley, perpaduan kekuatan dewa utamanya juga membuatnya 100 kali lebih kuat. Karena itu, tanpa memperhitungkan misteri mendalam, kekuatan kehendak dan energi tubuh Linley saja sudah 10 kali lebih kuat daripada penguasa biasa. Di antara 4 penguasa ketentuan, ada yang merupakan paragon dan artefak dewa tertinggi mereka selaras dengan diri mereka. Aku belum yakin bisa mengalahkan mereka, tapi aku cukup yakin bisa bertahan hidup jika berhadapan dengan mereka, ucap Linley. Adapun untuk menghadapi penguasa cahaya, artefak dewa tertingginya tidak selaras dengan dirinya. Aku yakin bisa membunuhnya. Dewa tertinggi hanya terbagi menjadi 4 ketentuan. Oleh sebab itu, artefak dewa tertinggi juga hanya terbagi menjadi 4 jenis. Tentu saja, baik Linley maupun Augusta tidak sepenuhnya selaras dengan artefak dewa tertinggi milik mereka masing-masing. Beirut dan Bluefire saling bertukar pandang, lalu tertawa dengan penuh kegembiraan. Hampir 20.000 tahun. Beirut begitu bersemangat hingga ia tak bisa mengendalikan dirinya. Sudah hampir 20.000 tahun sejak aku menjadi dewa utama. Selama ini aku hanya bisa bersembunyi di alam Yulan seperti kura-kura. Akhirnya bisa pergi kemanapun dengan bebas. Kita tidak perlu lagi takut pada Augusta. Bluefire menghela napas panjang. Augusta, niat membunuh terbersit di dalam hati Linley. Penguasa cahaya, Augusta, harus dibunuh suatu hari nanti. Kematian Augusta akan memastikan tidak ada lagi yang bisa menghalangi Linley untuk menyelamatkan ibunya. Ia yakin para dewa utama cahaya lainnya tak akan berani menghalangi jalannya. Saat ketiga dewa utama alam Yulan itu merayakan kegembiraan bersama, jauh di sana penguasa angin, dia, terbang dengan kecepatan tinggi dengan raut wajah masam. Dia memiliki rambut emas menyala yang panjang. Rambut panjangnya memancarkan cahaya hijau redup dan matanya setajam mata elang. Bagaimanapun juga, wujud aslinya adalah binatang ilahi, Raja Wali Emas bersayap giok. Benar-benar kurang ajar. Penguasa angin meraung penuh amarah. Aku sudah berulang kali menyuruhnya berhenti, tapi Linley ini benar-benar berani membunuh Teresia secara paksa. Selain itu, senjata yang baru saja dia gunakan, kilatan cahaya gelap melintas di sepasang mata emas, penguasa angin. Jangkauan indera ilahinya sangat luas. Ia tentu saja sudah menyadari keberadaan pedang dewa tertinggi kehidupan milik Linley. Itu artefak dewa tertinggi kehidupan milik Linley. Tidak salah lagi, misi dewa tertinggi ketujuh yang dikeluarkan sejak penciptaan alam semesta sudah dia selesaikan. Artefak dewa tertinggi ada di tangannya, tapi disia-siakan. Jika benda itu ada padaku, dengan kekuatanku, penguasa angin sangat ingin merebut pusaka itu. Bukan salahnya ia merasa begitu. Di tingkat penguasa, sangat sedikit hal yang mampu menarik perhatian mereka. Namun, artefak dewa tertinggi menempati urutan teratas. Lord, Linley benar-benar membunuh Teresia dan memadukan percikan dewa utama angin miliknya. Tindakannya sudah keterlaluan. Dewa utama angin lainnya mengirim pesan mental kepada penguasa angin. Lord, menurutku kita harus menangkap Linley dan membiarkan 4 penguasa ketentuan menghukumnya. Ada 7 dewa utama angin. Dia adalah penguasanya, jadi wajar jika ia menjadi pemimpin para dewa utama angin. Secara umum, ketika penguasa berbicara, dewa utama lainnya akan mematuhinya dengan penuh hormat. Bahkan orang yang liar dan tak kenal aturan seperti Teresia pun sangat menghormati penguasa angin. Setelah bertahun-tahun, penguasa angin tentu saja terbiasa menjadi sosok yang dijunjung tinggi. Hanya 10 penguasa lainnya yang sejajar dengannya. Linley telah mengabaikan perintahnya. Ini tentu saja membuat penguasa angin merasa terhina. Membunuh Teresia. Memadukan percikan dewa utama. Tanpa ragu, tindakan Linley tak ubahnya menampar wajah penguasa angin. Ditambah daya tarik artefak dewa tertinggi, penguasa angin akhirnya mengambil keputusan. Benar-benar kurang ajar dan sombong. Dia membantai sesama dewa utama. Tindakannya sungguh keterlaluan. Kalian semua cepat sampaikan informasi ini kepada dewa utama lainnya, terutama 4 penguasa ketentuan. Kalian harus menyampaikan kabar bahwa Linley telah melanggar perjanjian dewa utama. Sudah sepatutnya 4 penguasa ketentuan menghukumnya. Baik, Lord. Dewa utama lainnya segera kembali ke alam ilahi angin dan langsung menyebarkan kabar tersebut, memberitahu berbagai dewa utama dari elemen lain.
Penguasa angin menatap ke kejauhan dengan sepasang mata emasnya sambil melesat maju. Aliran energi kacau beraneka warna di ruang kacau melesat dengan kecepatan tinggi. Tapi Linley dan kedua rekannya hanya berdiri diam, tertawa dan mengobrol santai. Penguasa angin sudah tiba, ucap Linley kepada Beirut dan Blue Fire. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya hijau melesat santai dari kejauhan. Hampir dalam sekejap, cahaya itu berhenti pada jarak sekitar 100 meter dari Linley dan berubah menjadi sesosok manusia jangkung. Tubuhnya terbalut jubah giok bersulam benang emas. Dagunya sedikit terangkat dan ia menyapukan tatapan dinginnya ke arah mereka dengan kilat keangkuhan di matanya. "Linley, apa kau mengakui perbuatanmu?" Penguasa angin bertanya dengan nada dingin. Memangnya kejahatan apa yang telah kulakukan? Bahkan jika aku memang bersalah, apa urusannya denganmu? Balas Linley dengan tatapan tajam, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa segan. Penguasa angin langsung murka. "Linley, kau telah memadukan percikan dewa utama angin tingkat rendah, dan sekarang kau adalah seorang dewa utama angin. Sebagai dewa utama yang berada di bawah wewenangku, berani-beraninya kau bersikap seperti ini di hadapanku?" Perkataan penguasa angin memang benar. 7 hukum elemen, 4 ketentuan. Setiap 1 triliun tahun akan diadakan perang alam. Setiap perang alam diatur oleh para penguasa dan para dewa utama di bawah kendali mereka akan sangat patuh. Bagaimanapun juga, perbedaan kekuatan mereka sangat kentara. Bawahan tentu harus menghormati pemimpinnya. Maaf, aku, Linley, tidak hanya memadukan percikan dewa utama angin. Aku juga memadukan percikan dewa utama bumi dan percikan dewa utama air. Bukankah itu berarti aku sekaligus menjadi bawahan penguasa bumi dan penguasa air? Aku, Linley, adalah satu orang. Masa harus dibagi menjadi bawahan 3 penguasa? Balas Linley sambil tertawa. Penguasa angin sontak terkejut. Memadukan percikan dewa utama tambahan melambangkan peningkatan kekuatan kehendak. Dengan demikian, kekuatan Linley bisa dibayangkan. Setelah memadukan 3 percikan dewa utama, kekuatan kehendaknya setara dengan dewa utama tingkat menengah. Artefak dewa tertinggi itu tidak selaras dengan dirinya. Dia belum tentu bisa mengalahkanku. Penguasa angin langsung menyimpulkan. Ia kemudian berkata, "Apa setelah membunuh seorang dewa utama, kau masih berani bersikap kurang ajar? Sebaiknya kau menyerah. Ikutlah denganku untuk menemui para penguasa lainnya." "Menyerah? Maafkan aku, tapi aku tidak bisa melakukannya." Tepat saat Linley mulai berbicara dan sebelum ia selesai, kau sudah memadukan 3 percikan dewa utama. Melihat sifatmu yang dingin dan tak berperasaan, kurasa kau akan terus membantai dewa utama lainnya. Karena kau tak mau menyerah, kalau begitu, penguasa angin mendengus dingin. Lalu tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hijau saat ia melesat ke arah Linley. Beirut dan Blue Fire bergegas menjauh karena takut terkena dampak serangan. "Aku akan menjadikanmu kelinci percobaan pertamaku," Linley membatin. Ia menatap dengan tenang saat penguasa angin menyerbu ke arahnya. Penguasa angin menggenggam tombak panjang di satu tangan dan tombak pendek di tangan lainnya. Ia bergerak dengan kecepatan luar biasa, lalu mulai berputar sebelum akhirnya melempar tombak pendek emas di tangannya. Tombak pendek itu berputar kencang, memicu riak spasial yang melingkar di ruang sekitarnya. Anehnya, ruang di sekitarnya tidak hancur atau terkoyak. Kekuatannya terpusat dan belum dilepas. Linley diam-diam terkejut. Tak satu pun penguasa yang bisa diremehkan. Pedang dewa tertinggi kehidupan muncul di tangan Linley. Tanpa ragu sedikit pun, ia menerjang maju bagaikan naga yang keluar dari sarangnya. Meskipun ujung pedangnya sangat kecil, tekanan serangannya terasa seberat gunung. Dengan sangat presisi, ujung pedang dewa tertinggi kehidupan beradu tepat dengan ujung tombak pendek. Sesaat setelah kedua senjata itu berbenturan, energi yang terkandung di dalam tombak itu langsung meledak. Namun begitu pula dengan kekuatan pedang dewa tertinggi kehidupan. Hukum bumi, penghancur dunia. Setelah berlatih selama 5.000 tahun, dalam hal hukum bumi, Linley telah memadukan 5 misteri mendalam dan mengembangkan 3 teknik yang dapat saling memperkuat. Biasanya, Linley tak akan menggunakan perpaduan hukumnya. Ketiga teknik ini dimaksudkan untuk digunakan dalam situasi normal. Teknik-teknik ini menutupi kekuatannya yang sebenarnya. Teknik tersebut adalah pelebur dunia, penghancur dunia, dan teknik terkuatnya, pemusnah dunia. Tombak emas itu terlempar, sementara Linley sendiri juga ikut terdorong mundur. "Kau benar-benar menahan seranganku." Penguasa angin menyeringai dingin,
lalu melesat maju dengan kecepatan tinggi. Ia mengayunkan sebelah tangannya, menangkap kembali tombak pendek emas itu. Dengan sebatang tombak di setiap tangan, ia terus mendekat secepat kilat. Linley memusatkan perhatiannya. Tiba-tiba, pada jarak sekitar 100 meter, penguasa angin memekik. Di belakangnya, ilusi Raja Wali emas bersayap giok berukuran 10.000 meter muncul. Burung berjambul emas itu tampak sangat angkuh, menatap tajam ke arah Linley dengan mata emasnya. Kemampuan ilahi bawaan, nyanyian iblis. Linley merasa seolah jiwanya dihantam palu raksasa berkali-kali. Serangan itu begitu dahsyat hingga membran bersisik pelindung jiwa yang dibentuk oleh cincin Coiling Dragon pun mulai retak. Mati! Begitu melepaskan kemampuan ilahi bawaannya, penguasa angin langsung muncul di hadapan Linley. Tubuhnya berputar bagai tornado, sementara kedua tombaknya menusuk ke arah Linley. Penguasa angin mengerahkan teknik terkuatnya. Kedua tombak itu melesat layaknya sepasang naga berbisa. Namun tepat pada saat itu, tatapan Linley yang sempat meredup mendadak kembali setajam mata pedang. Pedang dewa tertinggi kehidupan mulai bergetar. Apa? Penguasa angin terkejut. Ia merasakan kekuatan pengekang yang mengerikan melilit tubuhnya. Pemusnah dunia merupakan teknik terkuat Linley, penyempurnaan dari mikrokosmos. Teknik itu memadukan 5 misteri mendalam, dan kekuatannya nyaris sebanding dengan Sword in Ten. Benturan dahsyat terus bergema. Dalam radius 10 meter, ruang runtuh sepenuhnya membentuk sebuah kehampaan berbentuk bola. Penguasa angin terpental mundur, sementara Linley juga terdorong ke belakang. Kau benar-benar... Penguasa angin benar-benar tercengang. Linley mendengus dingin. Kau memang berniat membunuhku. Kemampuan ilahi bawaan penguasa angin merupakan serangan suara murni yang secara langsung menargetkan jiwa. Terlebih lagi ketika dipadukan dengan kehendak dewa utama, daya hancurnya begitu besar hingga bahkan membran pelindung jiwa milik cincin Coiling Dragon pun retak. Untungnya, energi spiritual Linley bersumber dari perpaduan 3 kekuatan dewa utama, sehingga kekuatannya 100 kali lipat lebih besar daripada dewa utama biasa. Karena itulah, Linley mampu menahan serangan tersebut. Andaikan dewa utama biasa, bahkan seorang dewa utama tingkat tinggi sekalipun, yang terkena serangan penguasa angin, nyawanya kemungkinan besar akan melayang. Mula-mula kemampuan ilahi bawaannya, lalu disusul teknik pamungkasnya. Jelas sekali bahwa penguasa angin telah melancarkan kombinasi serangan mematikan dengan tujuan menghabisi Linley. Tak kusangka, setelah memadukan 3 percikan dewa utama, hanya dengan mengandalkan artefak dewa tertinggi, kau sudah mampu menahan seranganku. Penguasa angin mendengus. Namun di dalam hatinya, hasrat untuk merebut artefak dewa tertinggi itu justru semakin membara. 2 teknik mematikan yang dilancarkan secara beruntun. Kombinasi yang luar biasa. Linley memandang penguasa angin sambil tertawa dingin. Dia, kau sudah mengerahkan teknik terkuatmu. Sekarang giliranku. Wajah penguasa angin sedikit berubah. Ia langsung mundur secepat kilat hingga berjarak 1000 kilometer. Linley hanya menatap tenang ke arah penguasa angin yang terus menjauh. Padahal, jika benar-benar ingin membunuhnya, Linley sudah bisa melakukannya sejak awal. Sepanjang pertarungan itu, ia hanya menggunakan kekuatan dewa utama bumi, bukan perpaduan kekuatan dewa utama. Kekuatan yang baru saja ia tunjukkan bahkan belum mencapai 1/100 dari kekuatannya yang sesungguhnya.